Oke guys, jadi di salah satu video aku tuh ada yang komentar kayak gini, Mas, gimana kayak sampean bisa langsung dapat job untuk kerja magang ke Jepang? Nah, kira-kira pertanyaannya kayak gitu. Sebenarnya jawabannya kalau aku dulu itu guys, keberuntungan ya guys ya. Kenapa kok bisa dibilang keberuntungan? Karena aku dulu pada saat mendaftar itu sebuah lembaganya baru banget bikin gitu ya di Kalimantan Barat itu baru ada satu-satunya lembaga yaitu LPK Borneo Raya Katulistiwa. Selain itu belum ada sama sekali. Dan permintaannya cukup banyak ya. Tenaga yang diperlukan atau tenaga kerja calon tenaga kerja yang diperlukan sangat banyak, tapi peminatnya pada saat itu masih sedikit. Nah, itulah penyebabnya mengapa saya dulu cepat keterima kayak gitu guys. Saya daftar di sekitar bulan-bulan 2 gitu ya. Di bulan 3 seleksi dan alhamdulillah langsung keterima kayak gitu guys. Langsung pendidikan, nggak nunggu berapa lama setelah pendidikan langsung bisa berangkat ke Jepang kayak gitu guys. Jadi itu ya jawabannya ya, keberuntungan. Nah, kalau untuk keadaan sekarang itu gimana supaya cepet ya kayak gitu ya, supaya cepet dapat job. Nah, untuk cepet dapat job, kalau untuk sekarang karena kompetisinya sangat sengit sekali ya, nggak kayak dulu ya. Sekarang itu kan peminatnya udah sangat banyak banget yang tertarik untuk kerja magang ke Jepang, terus ya apa ya, ada level bahasa ini dan itu, jadi kita harus mengupgrade diri kita sih ya untuk bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Salah satunya meningkatkan level bahasa kayak gitu ya. Kalau misalnya level bahasa kita masih kurang, kalau bisa ditingkatkan dan kita ambil sertifikasi kayak gitu ya. Baik itu kita ambil sertifikasi N4 ataupun JFT A2 itu boleh, sama-sama bagus kayak gitu ya guys ya. Dan kalau kita sudah punya sertifikat N4 atau JFTA2 itu peluang kita jauh lebih besar daripada yang belum memiliki sertifikat tersebut ya gitu guys. Kemudian kita eh, kalau bisa sih ya punya sertifikat keterampilan guys ya. Karena ke Jepang kan sekarang ada beberapa keterampilan kerja kayak gitu ya. Misalnya kayak di konstruksi, di pertanian, di perawatan, pengolahan makanan kayak gitu ya guys ya. Nah, kita boleh ambil salah satu atau salah banyak pun nggak apa-apa gitu ya. Ambil salah satu dari keterampilan itu, kita ikut tes kayak gitu guys. Kalau misalnya kita sudah ikut tes dan kita dinyatakan lulus, otomatis kita nanti punya dua sertifikat ya, sertifikat bahasa dan sertifikat keterampilan. Kalau kita sudah punya dua sertifikat ini, peluang kita untuk bisa berangkat ke Jepang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, karena memang tidak mudah untuk mendapatkan level sertifikat bahasa maupun skill nih ya, sertifikat skill keterampilan kita itu enggak mudah. Jadi bersainglah untuk teman-teman yang sekarang untuk mendapatkan itu supaya peluangnya bisa lebih besar keterima. Nanti penentunya pada saat interview. Kalau udah di interview itu kan nanti bakalan ada kecakapan ya, kecakapan kita berbahasa gitu ya. Terus kemudian ada sertifikat-sertifikat yang dilampirkan ya, salah satunya sertifikat bahasa dan sertifikat keterampilan. Kalau pada saat interview itu kita bisa terampil dalam berbahasa Jepang, kemudian kita memiliki dua sertifikat itu, kita biasanya dapat prioritas atau bisa ditandai lah kayak gitu ya. Dan ya harapannya sih bisa keterima kayak gitu ya, bisa langsung dapat job di salah satu perusahaan di Jepang kayak gitu guys. Jadi ya harus semangat belajar bahasa sih, karena sekarang kan saingannya banyak, otomatis kita harus mengupgrade diri kita, harus berbeda dari teman-teman yang lainnya. Kalau kayak saya dulu karena pesertanya sedikit ya, yang dibutuhkan banyak, jadinya tingkat keterimanya banyak. Itulah keberuntungan ya guys ya. Memang keberuntungan itu ngalah-ngalahin dari yang pinter ya kadang-kadang ya. Waktu itu ada sih temen aku yang pinter tuh satu ya, tapi dia belum punya sertifikat bahasa gitu ya. Kami semuanya yang daftar pada saat itu belum ada yang punya sertifikat bahasa, terbilang bahasanya juga masih nol besar, hanya satu orang aja yang udah bisa bahasa ya, tapi itu pun belum mengambil sertifikasi kayak gitu guys. Tapi untuk teman-teman yang untuk magang itu ya sebenarnya bisa saja tanpa sertifikat bahasa maupun keterampilan itu bisa saja, tapi ya persaingannya itu tadi banyak guys.
Kayak gitu sih, mudah-mudahan kejawab ya guys ya. Dan apa ya, oh ya, ada beberapa dokumen juga sih yang harus kalau bisa kita punya duluan. Itu salah satunya adalah paspor. Nah, kalau kita udah punya paspor, sertifikat bahasa, sertifikat keterampilan, biasanya aman. Kalau yang lainnya misalnya kondisi-kondisi yang lainnya nggak ada yang cacat gitu, cenderung lebih aman dan bisa rekomendasi gitu lah, kita bisa direkomendasikan. Kayak gitu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.